Kak, kalau minta tolong hitungkan berapa fee-nya kalau jualan tela-tela, tahu bakso, pisang keju, banana roll. Fee yang dimaksud di sini maksudnya jasanya kan ya? Oke, langkah pertama kalau misalnya nih aku jual ini dulu ya, yang aku hitung adalah tahu baksonya dulu kali ya. Oke, ini misalnya kamu lagi jualan tahu bakso, yang pertama harus kamu list bahan baku untuk 100 potong ya, yang aku buat 100 potong. Nah, kalau 100 potong itu, kalau aku asumsikan satu porsi kamu itu isinya ada 7 pieces tahu bakso, jadi hasilnya di 14 porsi ya untuk 100 potong tahu bakso. Kan tadi kamu jualannya nggak cuma tahu bakso ya, ada banana roll, ada tela-tela, otomatis pastinya tahu baksonya nggak banyak kuantitinya. Coba hitung dulu, di tahu mentahnya 100 potong itu dapat 13 tahu ya, ini tahu mentah. Untuk harga Samarinda ya, untuk harga Kalimantan Timur. Nah, kalau untuk satu tahunya itu di harga 5.000. Kalau misalnya kita butuh untuk 13 tahu, 5.000 ini kita kalikan 13 tahu, hasilnya jadi 65.000. Kemudian kita juga butuh daging ayam. Daging ayamnya karena cuma buat 14 porsi, kita cuma pakai 1,5 kilogram aja di harga 26.500. Terus kita juga butuh tepung kanji ya kan, buat bumbu-bumbunya juga ada. Ya kita patokin harganya 15.000 lah, nanti kamu bisa sesuaikan sama yang kamu keluar juga berapa ya. Tapi ini aku patokin biasanya sih segini ya, sekitar segini. Terus kita juga pakai 0,5 kilogram saus sambal, karena kan kita butuh 14 porsi, paling kita pakai setengah-setengah bungkus ya, itu di harga 9.000, karena satu bungkusnya biasanya kisarannya di harga 15.000 ke atas. Terus kita juga butuh untuk menggoreng tahunya. Tahunya sebelum dipakai, tahunya digoreng dulu ya, habis itu dimasukin adonan bakso ya kan, terus digoreng lagi tahu baksonya 2 kali penggorengan. Nah, untuk minyak goreng 1 liternya kita butuh di angka 12.000. Dan kemudian kita totalin juga total bahan baku untuk 100 pieces tahu bakso, kita totalin, caranya gampang banget, tinggal kita pakai sum, atas ke bawah dia udah otomatis ya, kok template ini tinggal di enter. Harganya menjadi 127.500. Nah, kalau selanjutnya ya kita juga harus hitung overhead cost. Overhead cost tuh termasuk ada biaya gasnya, biaya plastik, kemudian juga biaya listrik dan air. Ya, biaya gasnya berapa nih untuk 14 porsi? Nggak mungkin kan satu gas 32.000 ini satu satu tabung kita pakai habis ya kan. Nah, kita bagikan 4. Kira-kira aja ya, kira-kira teman-teman ya. Jadi satu gas LPG harga 32.000, yang ini kita bagi 4 karena kita butuh cuman seperempat gas aja untuk 14 porsi tahu bakso. Hasilnya menjadi 8.000. Terus plastik kemasannya kita cuma butuh 14 box. Satu boxnya kalau misalnya beli itu di 20.000, isinya 20 box. Satu boxnya berarti 20 box dibagi 20.000. Satu boxnya berarti dapat 1.000 ya. Nih, 1.000. Jadi 14.000 ini dapat dari mana ya? Tinggal 1.000-nya ini, satu boxnya kan 1.000 ya. Kita kali 14 ya, hasilnya jadi 14.000. Kemudian listrik sama airnya ini kok bisa dapat 5.000 dari mana, Kak? Kira-kira aja. Karena kan untuk sedikit ini kemungkinan cuma 5.000 lah ya. Kemudian kita jumlahin nih, jumlahnya sama tadi, hasilnya 27.000 untuk overhead cost-nya di 14 porsi. Oke, sampai sini kita langsung aja ke HPP satu porsi tahu baksonya. Ini aku udah isi sebelumnya ya, teman-teman ya. Jadi biar memudahkan aja. Cuman aku bakalan jelasin lagi, tenang aja. Nah, satu porsi tahu bakso kamu isinya 7 pieces. Tinggal kita harus hitung berapa sih harga tahu baksonya, satu piecesnya tuh berapa. Nah, caranya seperti apa? Ya, caranya seperti ini. Harga per unit baksonya ini caranya. Tadi kan kita sudah hitung ya sebelumnya di sini biaya bahan bakunya, semua totalnya segini. Tinggal kita bagi aja ya, teman-teman ya. Ini kita bagi 100 karena kan 100 pieces ya. Nah, hasilnya menjadi 1.275 nih, hasilnya segini. Tinggal kita masukin di sini. Tuh, sama ya, 1.275. Nah, kemudian untuk satu porsinya berapa? Karena kan isinya 7 ya tadi ya, isinya 7. Berarti ini tinggal kita masukin di sini sama dengan ya, yang ini satu porsi kita kalikan 7. Nah, hasilnya jadi 8.925. Ternyata kita juga butuh saus teman-teman ya. Pasti ada saus satu porsinya. Kita butuh sausnya satu aja nih. Sausnya satu aja. Nah, sausnya gimana cara ngitungnya? Tadi kan kita pakai saus di harga berapa tuh? Coba kita lihat ya.
Sausnya ternyata di harga 9.000 ya teman-teman ya. Tapi kan kita cuma butuh 14 porsi nih, cuma butuh 14 porsi. Berarti 9.000 ini kita bagi 14 porsi. Hasilnya 643. Nih, terus kita masukkan di sini. Hasilnya di 643 sausnya. Ya, di sini. Karena kita cuma butuh satu aja ya. Tuh, kita ini harusnya dibagi 14 porsi. Tuh, 643 ya hasilnya. Kemudian kemasan sama kreseknya, tadi kan sudah dihitung ya, kemasannya satunya 1.000-an, kalau kresek Rp200 ya kan. Tinggal kita masukin aja 1.200 sudah dapat kemasan. Overhead cost-nya tadi berapa? Kok ini dapat dari mana ya kan? Overhead cost tadi kayak biaya gas dan segala macam. Nih 27.000 tadi ya. Ini tinggal kita bagi 14 porsi ya. Tadi ini kan untuk, 14 porsi ya, tentunya kita harus bagi, jadinya hasilnya di 1.929. Tadi overhead cost-nya itu ada biaya gas, plastik, sama listrik ya. Berapa tadi? 1.929 ya. Kita masukin lagi di sini. 1.929, kemudian kita jumlahin. Jumlahinnya juga pakai sum, tinggal ditarik dari atas sampai bawah, dia otomatis hasilnya menjadi 12.696. Ini untuk modal udah sama overhead cost-nya. Gimana cara ngitung jasanya ya, kita lanjut. Oke, kalau misalnya kamu jual harga jualnya di 15.000 ya, 15.000. Nah, berapa keuntungannya? Ya tinggal di 15.000 ini kita kurangi modal. Kita kurangi modal, keuntungan kamu cuma 2.300 nih. Ini belum sama jasa, makanya kamu ngerasa tipis banget kan keuntungannya. Nah, maka dari itu harga jualnya ini kalau bisa jangan tipis banget. Nah, sebenarnya kamu lebih lebih bagus kalau misalnya kamu kasih harga jual yang nggak mahal-mahal banget, nggak murah-murah banget ya. Nih, kamu contoh nih aku ya, aku bisa ngasih harga jualnya 18.000 nih misalnya. Nah, tinggal kita hitung 18.000 ini kita kurangi sama harga HPP-nya ya, di 5.304. Nah, ini jauh lebih enak ya, masih adalah kelihatan untungnya. Nah, cuma di sini kan kita belum tahu jasanya berapa ya. Oke, ini kita ambil tengahnya aja, misalnya kamu jualnya di harga 18.000 nih, saran aku ya kan. Kita kalikan aja 18.000 ini, kita kalikan kalau terjual semua di 14 pieces, itu kamu bisa mendapat 252.000 ya, angka yang ini. Nah, angka yang ini. Terus tinggal kita kalikan 5% untuk jasanya. Ini boleh kalau untuk misalnya jasa atau fee per porsinya tuh 5 sampai 10% ya untuk usaha makanan. Ini 5% dulu deh karena kan kita masih usaha kecil-kecilan ya di rumah. Kalau ambil untung banyak-banyak entar nggak laku takutnya ya. 12.600 nih ya kan, keuntungan, fee-nya untuk 14 porsi. Tinggal kita bagi 12.000 ini kita bagi 14 porsi. Seporsinya kita untuk fee-nya ada Rp900. Tinggal kita masukkan di sini ya. Nih kita masukkan lagi, kita masukkan jasanya. Ada Rp900 per porsi. Kalau misalnya kamu ngerasa, oh ternyata kok dikit banget ya untuk apa namanya tuh, untuk keuntungannya. Wait, kita hitung dulu nih 252 nih ya kan. Kita hitung dulu kalau misalnya kamu overhead-nya segini, ya 13.000 ini ya kan. Untuk HPP-nya kita kalikan dulu 14. Ya, berapa sih keuntungannya kalau misalnya kamu jualnya di harga 18.000? Ya, keuntungannya berapa? Nih, tinggal ini harga jual kita kurangin dengan modalnya. Kalau misalnya kamu fee-nya tadi ya, keuntungan kamu masih enak banget nih, masih 61.650 dengan kamu buat jasa itu 900 perak per porsinya. Gimana menurut kamu? So, jadi kalau misalnya teman-teman nanti di sana kalau misalnya mau nentuin harga jualnya, kalian harus tahu dulu hitungan yang ini ya. Kalian bisa pakai template yang ini buat menyesuaikan sama usaha-usaha kalian di rumah. Nah, kalau misalnya kamu nih jual dengan harga 15.000 satu boxnya, hitungannya kamu nggak dapat untung sama sekali. Bahkan bisa jadi tipis banget ya. Jadi kalau misalnya ada dua pilihan nih solusinya. Yang pertama, kamu bisa banyakin produksinya. Jadi jangan cuman hanya produksi untuk 100 pieces tahu, kamu
bisa produksi lebih banyak, misalnya di 200 pieces supaya mengurangi HPP-nya ya. Atau opsi yang kedua ya, kamu bisa naikin harga jualnya. Ini lebih lebih enak ya, lebih gampang karena kalau misalnya kamu naikkan harga jualnya, otomatis kamu sudah bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak daripada harga jual yang kamu jual sebelumnya. Kalau misalnya Kakak ada kepikiran lagi nih buat hitung apa selanjutnya, boleh komen di bawah. Semoga terbantu ya teman-teman.